Podcast Sepak Bola Indonesia. Kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. PSSI bidik 2 pemain asing berdarah Indonesia untuk Piala Dunia U20 2023. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengaku pihaknya siap bergerak mengamankan 2 pemain keturunan agar bisa memperkuat Timnas Indonesia U19 untuk Piala Dunia U20 2023. 2 pemain tersebut adalah Noah Gesser dan Jim Kroku. Seperti diketahui, Piala Dunia U20 2021 secara resmi dibatalkan oleh FIFA karena pandemi COVID-19. Turnamen sepak bola bergengsi level dunia kelompok usia ini baru kembali digelar pada 2023. Untungnya, Indonesia tetap diplot oleh FIFA sebagai tuan rumah. Namun ada permasalahan karena hampir semua pemain Timnas Indonesia U19 yang sedang disiapkan saat ini tidak bisa tampil karena faktor usia. Namun PSSI juga tak menutup kemungkinan mencari pemain lain, khususnya pemain keturunan. Iryawan mengaku setuju adanya pemain keturunan di Timnas Indonesia U19 untuk Piala Dunia U20 2023. Piala Dunia U20 2021 batal, Elkan Bagot tetap setia bela Timnas Indonesia. Jelang pergantian tahun 2020 ke 2021, Elkan Bagot berikrar setia pada Timnas Indonesia, meski FIFA membatalkan pelaksanaan Piala Dunia U20 2021. Bahkan pemain blasteran Indonesia dan Inggris itu dipanggil untuk ikut pemusatan latihan atau training camp di Spanyol. Namun Elkan Bagot belum bergabung dalam TC Timnas U19 di Tarragona itu. Bek jangkung itu sebenarnya diproyeksikan untuk menambah kekuatan Timnas U19 di Piala Dunia U20 2021. Namun FIFA memutuskan untuk membatalkan Piala Dunia U20 2021 dengan alasan pandemi COVID-19. Dengan keputusan itu, Elkan Bagot kini tak bisa tampil di ajang prestisius itu. Pembatalan itu ditanggapi Elkan Bagot di akun Instagram miliknya. Pesan tersebut dinilai sebagai sumpah setia Elkan Bagot pada Timnas Indonesia meski diterpa badai. Tutup TC Timnas U23 Indonesia, Sinteyong, fisik mereka cukup bagus. Pemusatan latihan atau training center Timnas U23 Indonesia jelang persiapan SEA Games 2021 telah usai pada Kamis 31 Desember 2020. Sinteyong cukup puas dengan perkenalan beberapa pemain baru. Dari 36 pemain yang dipanggil Sinteyong untuk TC Timnas U23 di Indonesia, 18 diantaranya merupakan wajah baru. Meski begitu, pelatih asal Korea Selatan itu tak pandang bulu, dia tetap menggembleng dengan menu latihan fisik dan stamina. Pada akhir TC, Sin memberikan sedikit apresiasi kepada para pemainnya. Dia menyebut fisik skuad Timnas U23 Indonesia cukup bagus kendati tak ada kompetisi di tanah air. Pemain Johor Darul Takzim tampil gemilang di game internal Timnas Indonesia. Pemain anyar Johor Darul Takzim, Syahrian Abimanyu tampil luar biasa saat melakukan game internal Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong membagi 2 tim yakni biru dan orange di game internal tersebut. Tim orange berhasil menang dengan skor 2-0 melawan tim biru di lapangan D, Panahan, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 31 Desember 2020. Dalam laga itu, Syahrian Abimanyu mencetak 2 gol untuk kemenangan tim orange. Game internal itu dilakukan untuk menutup pemusatan latihan Timnas Indonesia di Jakarta yang sudah digelar sejak 20 Desember 2020. Tanpa Sinteyong, Timnas Indonesia U19 fokus recovery di Spanyol. Timnas Indonesia U19 hanya akan melakukan pemulihan kondisi selama awal pemusatan latihan di Spanyol. Asisten pelatih Nova Arianto menyebut kegiatan itu dilakukan sembari menunggu kedatangan Sinteyong di negeri Matador. Timnas Indonesia U19 sudah menggelar pemusatan latihan di Spanyol sejak 27 Desember 2020. Pemusatan latihan ini dipimpin asisten pelatih Nova Arianto dengan menu pemulihan kondisi dan adaptasi cuaca.
Nova Arianto menyebut adaptasi cuaca menjadi fokus tim pelatih pada awal pemusatan latihan di Spanyol. Hal itu terjadi karena ada perubahan suhu signifikan yang terjadi pada siang dan malam hari. Timnas Indonesia U19 diminta maksimalkan uji coba di Spanyol. Timnas Indonesia U19 bakal menjalani 5 pertandingan uji coba saat menjalani pemusatan latihan di Spanyol. Asisten pelatih Nova Arianto menginginkan anak asuhnya mengambil pelajaran dari lawan-lawan yang dihadapi. Ada 5 lawan yang dipersiapkan untuk beruji coba dengan Timnas Indonesia U19. Mulai dari Gimnastik Tarragona, Lleida Esportiu U19, Sabadell U19, Ceuta U19, dan Arab Saudi U19. 5 lawan ini merupakan tim yang bagus, menjadi pengalaman yang berharga untuk para pemain. Untuk itu, pemain harus bisa memanfaatkan dengan baik uji coba tersebut, kata Nova dikutip laman resmi PSSI. Egy Maulana Fikri ternyata bagian penting skuad Lesia Gdansk. Pesepak bola tanah air Egy Maulana Fikri ternyata patut mendapat apresiasi saat bergabung dengan Lesia Gdansk. Pasalnya, saat pertama kali ia menginjakan kaki ke klub asal Polandia tersebut, Egy ternyata dianggap sebagai pemain penting. Hal itu dibuktikan dengan nomor punggung yang diberikan Lesia kepada Egy, yakni angka 10. Berdasarkan sejarah sepak bola, nomor punggung 10 merupakan hal yang sangat keramat bagi sebagian besar klub. Pada musim 2020-2021, pemain berusia 22 tahun itu harus berganti nomor dengan mengenakan angka 32 di punggungnya. Sementara nomor 10 kini menjadi milik Kacper Urbanski yang berusia 16 tahun. Namun begitu, ini tetap menjadi hal bersejarah untuk Egy, sebab nomor punggung 10 merupakan hal yang keramat untuk Lesia. Tidak ada yang mampu bertahan lama mengenakan nomor punggung tersebut dalam 10 tahun terakhir. Egy pun tercatat menjadi satu dari 4 pemain yang mampu selama 2 musim mengenakan nomor punggung 10 di Lesia Gdansk. Sebelumnya ada nama Sebastian Milla 2016 hingga 2018, Bruno Nazario 2014 hingga 2015, dan Tomasz Dawidowski 2010 hingga 2012. Akhirnya, tayangan Garuda Select bisa disaksikan di seluruh dunia. Kabar baik bagi pecinta sepak bola Indonesia. Program pembinaan pemain muda di Inggris, Garuda Select, kini bisa disaksikan dari seluruh penjuru dunia. Sebelumnya, program Garuda Select hanya bisa disaksikan di Indonesia saja melalui televisi berlangganan Mola TV atau bisa secara gratis di aplikasi Mola TV. Kini saat memasuki musim ketiga, masyarakat yang tengah berada di luar negeri sudah bisa menyaksikan program Garuda Select tentu melalui Mola TV. Pemain naturalisasi tinggalkan PSM Makassar. PSM Makassar dipastikan tidak bisa menggunakan jasa Osas Saha saat Liga 1 dilangsungkan. Pemain naturalisasi tersebut sudah menyampaikan salam perpisahan untuk timnya. Osas berharap PSM dapat meraih prestasi. Meski pemain depan berusia 34 tahun tersebut tidak lagi menjadi bagian dari klub yang bermarkas di Stadion Andi Matalata itu, keputusan tersebut diambil karena Liga 1 rencananya bergulir kembali pada Februari tahun depan. Namun PSSI dan PT Liga Indonesia Baru masih menunggu izin dari Kepolisian Republik Indonesia. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.